Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Molina Adiananta dengan nomor pokok mahasiswa 242151111014 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Baik, di video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukirwan, SPD MPD. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Indri Molina Adiananta dari jurusan Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama Ibu Melani Lala. Ibu mengajar di SDN 2 Tugu Raja di Jalan Paseh. Kebetulan Ibu baru mengajar selama 13 tahun di sana. Jadi guru kelas Di kelas berapa ya? Kelas 4. ya. Baik, Ibu mulai silakan. Baik, pertanyaan pertama mengenai tugas guru. Nah, apa saja tugas utama guru selain mengajar dan bagaimana membagi waktu antara mengajar, administrasi, dan tugas lainnya? Maksudnya Ibu sebagai guru SD, tugas Ibu mungkin yang paling utama ya mengajar anak-anak dari pagi mungkin sampai siang. Selain itu, tugas utamanya ada juga tugas tambahan. Tugas tambahan itu ada tugas sebagai guru ekstrakurikuler, terus ada juga sebagai ada guru sekarang itu konsultasi itu kalau di SMP itu ada guru guru BK mungkin ya, sekarang ada tambahan guru BK. Terus ada juga selain itu ada guru yang merangkap sebagai, kalau guru lain mungkin ada yang merangkap sebagai OPS. Kalau Ibu kebetulan Ibu merangkap sebagai guru ekstrakurikuler di Pramuka. Itu ya. Membagi waktunya ya belum. Membagi waktunya mungkin setelah selesai mengajar, menyelesaikan administrasi, yaitu yang paling beban gitu, tapi harus dikerjakan sebagai laporan. Setiap bulannya ada supervisi. Kalau ekstrakurikuler itu biasanya Pramuka itu cuma 1 minggu sekali di hari Jumat mungkin. Ya, itu. Yang pertanyaan kedua Ibu Ya. mengenai beban kerja. Nah, apakah beban kerja guru terlalu berat? Kalau jika iya, bagaimana cara mengatasi tekanan kerjanya? Selama ini mungkin beban kerja guru mungkin terlalu berat. Kenapa demikian? Karena selain tugas utamanya mengajar anak-anak, mungkin ya berbagai karakter siswa harus kita kuasai atau harus kita kenal diri pribadi masing-masing. Beban yang paling utama itu adalah menyelesaikan administrasi. Guru harus mempersiapkan administrasi seperti modul ajar, terus juga banyak evaluasi yang terlalu kompleks menurut Ibu. Dan juga selain itu harus dokumentasi. Sekarang kan kalau ada apa-apa, ada proyek, terus kurikulum Merdeka itu sekarang mungkin lebih condong ke siswanya. Jadi siswa itu yang menjadi tujuan utamanya, jadi harus selalu dokumentasi mungkin gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi tekanan kerjanya? Mengatasi tekanan kerja yang mungkin dijalani selama ini mengenai persiapan modul ajar, terus perencanaan mungkin untuk besok harinya, sharing dengan rekan sejawat. Kalau misalkan beban kerja terlalu banyak, saling dibagi lah gitu, dibagi dengan konsultasi atau sharing dengan rekan sejawat yang lainnya, juga mencari referensi lain yang mungkin memudahkan guru untuk mengalami kesulitan dalam merencanakan proses belajar mengajar untuk esok harinya gitu. Pertanyaan berikutnya mengenai kurikulum dan pembelajaran. Nah, kan kurikulum sekarang itu kurikulum Merdeka ya, Bu? Yeah. Nah, saya dengar akan ada kurikulum baru lagi, Yeah. yang lebih upgrade lagi kan. Yeah. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum saat ini dan apakah sesuai dengan kebutuhan siswa?
Nah, sebelum berbicara kurikulum merdeka mungkin ada kurikulum 13 ya, mungkin Ibu lebih suka ke kurikulum merdeka saat ini. Kenapa demikian? Karena di kurikulum merdeka ini kita mengutamakan karakter siswa. Jadi kita bisa melihat beberapa siswa atau dalam satu kelas misalkan pembelajaran itu sesuai dengan minat bakatnya siswa. Jadi tidak merencanakan pengajaran satu arah. Mungkin ada dengan pengajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi tersebut akan memperlihatkan atau mencari bakat dan minat siswa dalam gaya belajar siswa. Jadi Ibu nyamannya itu yang Ibu alami saat ini di kurikulum merdeka ya, karena mungkin porsinya sesuai dengan karakter siswanya, minat bakat siswa itu jadi tergali, dan juga kita itu lebih inovatif dan kreatif dalam merencanakan pembelajaran gitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, Ibu? Alhamdulillah, mungkin Ibu belajar atau mengajar di kelas 4 selama ini sesuai, karena mungkin di kelas 4 itu siswanya itu mulai berkembang. Mungkin ada yang bernalar kritis itu ya, ada dengan dimensi, ada dalam bernalar kritis, terus ada kegiatan mandiri. Nah, itu mungkin bisa mengembangkan bakat siswa dalam pengembangan diri dengan cara mereka itu mampu bernalar kritis dan juga menjadi siswa yang kreatif dan inovatif. Mungkin seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai hubungan dengan siswa dan orang tua. Bagaimana cara membangun hubungan baik dengan siswa dan orang tua, dan apa tantangan dalam komunikasi dengan orang tua siswa? Pertama dengan siswa dulu ya. Selama ini mungkin Ibu mengajar di kelas 4, jumlah siswa itu ada 28 siswa. Dan yang paling banyak itu murid laki-lakinya. Setiap siswa itu berbeda karakteristiknya. Mungkin ada yang cepat dalam menanggapi atau menerima pembelajaran, ada juga yang sedang, mungkin ada juga yang lambat. Nah, itu Ibu mungkin dengan menggali potensi siswa dengan cara lebih pendekatan ke siswanya. Jadi misalkan kalau siswa yang menerima pembelajaran dengan cepat itu mungkin tidak ada kesulitannya, mungkin itu baik-baik saja. Nah, yang sedang mungkin masih bisa ditoleransi. Kalau yang sedang biasanya Ibu memberikan pertanyaan bagaimana, ini sulit atau tidak, apa kekurangannya atau apa yang misalkan membantu untuk murid tersebut bisa mencari solusinya gitu. Nah, kalau yang lambat itu mungkin Ibu memilih dengan mendekati siswa itu dengan berbagai medianya. Yang pertama memberikan pertanyaan dulu. Kenapa misalkan tidak mengerti pembelajaran ini, misalkan matematika kenapa nggak mengerti, misalkan jalannya terlalu sulit. Nah, terus siswa itu mungkin dengan pendekatan kita saling berbicara, mungkin siswa itu akan keluar gitu unek-uneknya, mungkin Bu, saya tidak bisa jalannya seperti ini, atau Bu, tolong kasih contoh yang real misalkan ya. Sekarang kan murid kalau dikasih contoh yang real biasanya itu mudah menanggapi atau mudah menerima pembelajaran. Nah, untuk mengatasinya mungkin Ibu memberikan media pembelajaran dengan berbagai cara biar siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan kesulitan-kesulitannya. Nah, kalau dengan orang tua mungkin sering berkonsultasi meskipun tidak dipanggil satu orang dengan misalkan konsultasi dengan HP aja via Japri ya, mungkin selama 3 bulan sekali mungkin Ibu selalu
disupervisi gitu ya, siswa ini, oh ya siswa ini misalkan cenderung kenapa misalkan tidak mengerjakan tugas, apakah dari rumahnya itu tidak ada bimbingan atau dari rumahnya itu tidak ada dukungan terhadap siswa tersebut. Nah, dibicarakanlah sama orang tua, misalkan kalau di via WA, via tidak terselesaikan masalahnya, mungkin bisa dipanggil ke sekolah. Nah, bersikap terbuka aja gitu. Jadi tidak menekan siswanya, terus tidak memaksa siswanya untuk harus bisa, karena mungkin di luar sekolah juga siswa itu ada latar belakang yang mendukung siswa atau membantu siswa dalam proses belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Jadi orang tua harus sama kita, mungkin sama ibu ya, sebagai guru yang mengajar, harus bisa terbuka lah sama anak, sama dengan ibu di sekolah gitu. Jadi kayak berteman saja, jadi siswanya itu terlihat lebih nyaman daripada kita harus menekan siswa. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu, mengenai tantangan pendidikan. Nah, apa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini? Nah, jika bisa mengubah satu hal dalam sistem pendidikan, apa yang akan Ibu ubah? Tantangan terbesar mungkin ya kepada ibunya sendiri, mungkin sebagai seorang pengajar. Ibu pengen sekali merubah sistem pendidikan di Indonesia itu, merubah konsepnya. Jadi jangan misalkan konsepnya itu kalau diibaratkan jangan monoton terus sesuai dengan kalau kuliah itu textbook aja terus, tapi harus mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak berkonsep satu arah, pembelajaran yang tidak satu arah, mungkin lebih cenderung berinovasi terhadap perkembangan siswa yang ada di sekolah yang dibutuhkan siswa. Dan juga mungkin selain itu untuk siswanya sendiri, tantangan yang paling dihadapi itu membangun karakter siswa. Nah sekarang, jadi jangan terfokus siswa harus nilainya bagus, siswa harus misalkan mencapai pembelajaran yang A+ semua, tapi berkarakternya itu rendah. Nah, jadi ingin supaya karakter siswanya itu saling seimbang gitu ya, seimbang dengan hasil yang siswa itu dapatkan. Sementara kalau sekarang kan siswa itu ingin nilainya 100 itu tanpa melalui proses kemandirian dari berpikir siswa tersebut. Nah jadi pengen mengubah tadi itu konsep pembelajarannya, terus karakteristik siswa yang pengen dibangun lebih lebih kuat lagi, selain mementingkan nilai dan juga tidak mengejar keterfokusan dalam mata pelajaran tertentu misalkan gitu. Nah untuk mengatasinya mungkin selama ini belum bisa teratasi dengan sempurna ya, mungkin pemerintah juga mungkin dari tiap ganti menterinya itu pasti ada evaluasinya mungkin dan juga pemerintah mungkin harus melihat dan terjun ke lapangan. Jadi apa yang siswa itu butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh gurunya, mungkin infrastrukturnya guru atau sarana prasarananya guru mungkin kurangnya dalam memberikan prasarana yang baik terhadap guru itu sendiri yang dibutuhkan di satuan pendidikan, dan juga siswanya juga harus bisa lebih memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, mungkin bisa menambah fasilitas, terutama untuk yang sekarang fasilitas di lab komputernya pengen ditambah lagi Ibu, karena mungkin sekarang kan lebih maju ya, siswa itu biasa melihat atau mencari solusinya itu sendiri ada lewat link, mencari di komputer. Nah itu kekurangannya, pengen pemerintah memfasilitasi di lab komputernya supaya siswa tersebut bisa menembus ke dunia luar apa yang sedang saat ini
mengikuti apa ya, siswanya harus mengikuti perkembangan zaman pada saat ini gitu, jadi bisa menembus ke dunia luarnya gitu, jadi tidak terpaku hanya di satuan pendidikan itu sendiri begitu.